Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1. Oke, anak-anak sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif. Yang kedua, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Oke, lanjut. Anak-anak, tahukah kamu tanaman apakah ini? Ya, betul ya. Ini adalah tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung itu menjadi salah satu makanan pokok penduduk Madura. Jagung dijadikan makanan pokok sebab ia menghasilkan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tiap manusia. Jadi anak-anak, tiap manusia itu pasti membutuhkan karbohidrat. Selanjutnya, perkembangbiakan jagung. Perkembangbiakan jagung yaitu para petani jagung memulai perkembangbiakannya dengan melalui biji. Biji jagung tersebut nantinya akan tumbuh kembang menjadi buah jagung ya. Selanjutnya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus ya. Helai-helai rambut halus ini, pada helai rambut halus jagung terdapat tepung sari. Proses perkembangan biji jagung ini berawal dari tepung sari yang tertiup angin dan jatuh tepat di kepala putik, atau yang disebut perkembangbiakan secara generatif. Jadi perkembangan secara generatif yaitu perkembangbiakan antara cabut sari yang jatuh di kepala putik. Oke, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari bunga. Bunga, bagian yang dimulai dari atas, yang paling atas ini adalah mahkota. Selanjutnya, yang kecil-kecil ini adalah bentuknya seperti kepala, yaitu kepala sari. Yang kedua, ini adalah penghubung, ya, dari kepala ke bagian bunga, yang disebut adalah tangkai sari. Yang ini adalah hampir sama dengan kepala sari, tetapi ini adalah kepala putik, ya. Perbedaannya kalian bisa membedakan ya antara kepala sari dan kepala putik. Selanjutnya, ini adalah tangkai putik. Oke. Ya, ini benang sari, seperti ini bentuknya benang sari ya. Bisa kalian sambil pelan-pelan dihafalkan, dipahami. Selanjutnya adalah kelopak. Yang ini adalah kelopak. Dalam ini adalah bakal biji. Nah, disinilah terdapat biji yang nantinya akan bisa menjadi tumbuhan baru. Ya, biji, misalkan biji jambu yang nanti akan menjadi tumbuhan jambu. Biji salak nanti akan menjadi salak dan seterusnya. Yang bawah adalah selanjutnya dasar bunga, yang terakhir adalah tangkai bunga. Ya, proses perkembangan jagung. Bagaimana proses perkembangan jagung? Tentu yang pertama yaitu dimulai dari buah biji ya. Biji ini adalah bakal dari tumbuhan. Dari segala tumbuhan itu adalah biji. Biji lalu tumbuh, setelah itu tumbuh berkecambah. Bijinya berkecambah, setelah itu tumbuh tanaman vegetatif agak besar ya. Setelah itu
terakhir tumbuhan ini akan berbuah. Karena tumbuhan jagung maka akan berbuah jagung. Nah, di dalam berbuah jagung ini terdapat biji. Nah, biji ini kalau ditanam akan prosesnya seperti ini tadi. Proses ini akan berulang terus ya. Ya ini oke, lanjut. Apa sih perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi apabila ada serbuk sari menjatuhkan atau jatuh ke kepala putih, maka pada saat itulah terjadi perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif itu adalah secara kawin ya. Bentar ya. Saya lanjutkan lagi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Lalu di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putih atau yang disebut dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan itu dari sel kelamin jantan atau serbuk sari dengan kepala putih itu disebut zigot. Zigot menjadi lembaga. Lembaga berkembang lagi menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Selanjutnya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain contohnya contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin yaitu antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Serta masih banyak lagi, kalian bisa mencarinya lagi dari berbagai sumber atau dari berbagai informasi. Selanjutnya, bunga kembang. Bunga kembang ini, bunga kembang sepatu ini banyak tumbuh di Indonesia dan juga di Malaysia. Di Malaysia juga banyak tumbuhan bunga kembang. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang negara-negara di ASEAN. Negara-negara di ASEAN itu jumlahnya ada 10 ya, Nana. Ada 10, yaitu apa saja negara ASEAN itu. Yang pertama, negara Indonesia, yang kedua Singapura, yang ketiga Kamboja, yang keempat Thailand, yang kelima Myanmar, yang keenam Malaysia, yang ketujuh Vietnam, yang ke-8 Laos, 9 Filipina, dan terakhir Brunei Darussalam. Lanjut. Anak-anak, setiap negara itu memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda ya, tetapi ada juga yang beberapa hal yang sama seperti tadi tumbuhan tadi ya, tumbuhan bunga sepatu. Oke, sekarang kita lihat di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam itu ada nama sebuah kampung anyar. Kampung anyar ini berada di Brunei Darussalam yang di sana
merupakan desa terapung. Banyak penduduk yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Oke. Oke, lanjut. Patung Dewa. Patung Dewa Murunggu. Patung ini terletak di Batu Capes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Malaysia memiliki yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Makanan khasnya yaitu nasi lemak. Oke, lanjut. Anak-anak, di Kamboja juga banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok tersebut. Di sana juga ada tari yang terkenal yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yaitu disebut tari Apsara. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Selanjutnya, negara Myanmar. Negara Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Mengapa disebut sebagai negara 1000 pagoda? Hal ini disebabkan karena sangat mudah sekali di Myanmar menemukan kuil-kuil suci Buddha. Pakaian tradisional Myanmar itu disebut dengan pakaian longyi, mirip sarung yang ada di Indonesia, anak-anak. Di Vietnam juga terdapat permainan yang bernama permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Vietnam terkenal dengan bajunya yang khas, yaitu baju Ao Dai. Selanjutnya, nama Laos. Negara Laos berhubungan dengan penemunya. Jadi Laos ini, kenapa negara itu dinamakan Laos? Karena ini berhubungan dengan penemu negara Laos, yaitu Ai Lau. Ai Lau adalah orang yang terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Jadi di Laos itu ada upacara pemberian sedekah yang dikenal dengan nama Saibat. Lanjut, menurut mitos, Singapura adalah negara kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Ya, lanjut. Sekarang kita menuju negara Thailand. Thailand adalah salah satu atau satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Jadi salah satu negara yang sampai sekarang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa yaitu negara Thailand. Thailand dalam bahasa Thai adalah Phet Thai yang artinya tanah kebebasan. Oke, sekian pembelajaran untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa sama-sama. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.